Oke adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita bersatu dalam doa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu pada hari ini selalu melingkupi kami, selalu menjamah kami sehingga kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, tumbuhkan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan jamah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak terang-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Oke adik-adik, tema kita pada hari ini, itu diambil dari dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Tetapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, tema kita adalah tentang kesopanan. Ayo, siapa yang gak pernah sopan di sini? Atau kita pasti sopan kan? Apalagi anak sekolah minggu GPD Taman Cibodas, ya pasti luar biasa kesopanannya. Tetapi hari ini kita mau bahas tentang kesopanan gitu loh. Kakak mau bilang, kesopanan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu bisa nggak sopan, satu lagi ya sopan gitu kan. Kalau kita tidak melakukan hal yang sopan, kalau kita melakukan tindakan tidak sopan, berarti kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Tuhan itu apa yuk? Iya, melakukan kejahatan. Kalau kita tidak sopan berarti kita sama halnya melakukan kejahatan. Contohnya nih, kalau kita tidak sopan, kita melawan orang tua. Nah, itu salah satu contoh tidak sopan. Atau yang kedua, kita melawan guru. Waduh, bahaya nih. Itu juga contoh tidak sopan. Atau banyak contoh-contoh tidak sopan lainnya, memukul teman, membuli teman, atau mengata-ngatai teman. Banyak hal tidak sopan. Ini yang mau kita bahas. Kita mau jadi orang yang sopan atau menjadi orang yang tidak sopan. Oke? Tapi kalau kita melakukan hal yang sopan, ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang sopan itu seperti apa? Membantu teman, taat sama orang tua, taat dengar-dengar sama guru. Banyak hal-hal yang baik itu adalah suatu hal yang sopan. Kali ini kakak mau kasih contoh tentang hal yang sopan dan sebuah video atau sebuah video yang menunjukkan bagaimana kesopanan di dalam Alkitab. Berikut videonya, tetap saksikan. Adalah seorang yang turun dari kota Yeriko mau menuju ke Yerusalem. Setelah itu dia dihadang oleh penyamun-penyamun. Bukan hanya dirampok, dia dipukul habis-habisan, bahkan meninggalkannya setengah mati. Setelah itu, kebetulan adalah seorang imam turun mau melewati jalan itu. Saat dia melihatnya, ia berusaha menyeberangi jalan itu dan pura-pura tidak melihatnya. Demikian juga, seorang Lewi juga lewat dan melihat orang itu dan hanya melewatinya saja. Lalu datanglah seorang Samaria dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut-balut lukanya. Ia menyiraminya, ia meminyakinya, bahkan mengobatinya. Setelah itu dia merangkulnya, lalu membawanya pergi. Dan keesokan harinya ia memberikan uang ke penginapan dan merawatnya sampai anak itu sembuh. Oke, gimana videonya? Keren bukan? Itu adalah sebuah kisah orang Samaria yang baik hati, di mana orang Samaria ini mendukung, di mana orang Samaria ini adalah orang yang bukan temannya pun dia tetap tolong. Walaupun itu mungkin dia tidak kenal, waduh siapa nih, dia nggak kenal. Tetapi apa? Dia tetap menolong anak itu tadi. Coba kita lihat juga di dalam Alkitab. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Ibrani 13 ayat yang kedua. Semua punya Alkitab kan? Ibrani 13 ayat yang kedua. Oke? Kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya.
Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Di sini kita berbicara tentang kesopanan tadi. Di dalam Ibrani dikatakan jangan kita lupa memberikan tumpangan kepada semua orang. Ingat, dikatakan kepada semua orang. Jadi adik-adik gak boleh milih-milih nih. Wah, dia kan jahat sama aku, gak boleh. Atau dia kan bandel, dia mukul aku kemarin, gak boleh. Kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang. Kalau kita berbuat baik, di situ dikatakan sama halnya kalau kita menjamu malaikat-malaikat. Wah, luar biasa kan? Malaikat-malaikat kita sambut, aduh, luar biasa. Jadi adik-adik selalu berbuat baik. Ada juga kisah yang tidak sopan. Tahu kisah yang namanya Nabi Elisa? Ya kan, tahu kan? Nabi Elisa itu adalah pengganti Nabi Elia. Saat Nabi Elisa hendak pergi ke Betel, hendak naik mendaki kan, jalan mau ke Betel itu mendaki gitu loh. Saat dia mau naik ke Betel, tiba-tiba anak-anak keluar dan teriak-teriak, wah botak, botak. Waduh, botak, mereka ngejek-ngejek gitu loh. Sampai Elisa menoleh ke belakang, melihat anak-anak itu, ada yang umurnya 12 tahun, ada yang umurnya 7 tahun, banyak pokoknya anak-anak. Sampai Elisa melihat dan dia mengutuk mereka. Akhirnya apa? Tuhan benci kepada anak-anak itu. Akhirnya beruang keluar dari sebuah hutan dan mencabik-cabik, dan jumlahnya dikatakan di dalam 2 raja-raja itu jumlahnya 40 orang. Besar bukan? Luar biasa. Jadi adik-adik, sekarang pilih yang mana? Mau memilih yang sopan, yang baik, atau memilih yang gak sopan? Kalau kita melakukan hal yang tidak sopan, hal yang tidak baik, maka kejahatan itu juga akan menimpa kita. Apa yang kita lakukan, firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu melakukan hal yang tidak sopan, yang tidak baik, akhirnya apa? Kamu yang mendapatkan yang tidak baik juga. Jadi hari ini adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita disuruh memilih melakukan yang baik atau yang jahat. Baiklah kita, murid-murid Taman Cibodas ini, kiranya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kita memilih hal yang baik, maka hal yang baik pun datang kepada kita. Oke? Amin. Kita siap untuk berdoa, kita siapkan hati kita untuk menyatukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu GPDI Taman Cibodas Bapa, Engkau jamah hati kami, Engkau berikan hati kami bertumbuh sesuai dengan firman. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang sopan, yang taat, yang patuh dengan apa yang telah diajarkan kepada kami, sehingga kami akan menuai berkat-Mu Tuhan. Jauhkan kami daripada hal kejengkelan Tuhan, jauhkan kami daripada hati kami yang begitu keras Tuhan, tetapi berikan kami hati yang lembut untuk bisa kami mendengarkan semua omongan-omongan orang dan kami melakukan hal kebaikan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat Tuhan, kami melakukan hal yang baik kepada setiap orang dan kami tidak memandang siapapun orangnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Engkau pakai kami lebih luar biasa lagi. Engkau jagai kesehatan kami Bapa. Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Engkau jamah kami Tuhan, Engkau lindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa adik-adik saksikan terus video ini. Setiap hari Minggu kita akan melakukan ibadah sekolah minggu seperti biasa, seperti ini. Tetap kita saksikan ya. Jangan kemana-mana dan saksikan terus setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.